Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami, yaitu tentang sistem mutu Islami. Saya Wardana Tindiarmanan 2017 451 dan M. Ainul Gilang Ramadan 2017 468, Ferry Gustiawan 2017 521, M. Zaki Natsmi 2017 531. Pertama, saya akan menjelaskan konsep mutu. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum. Produk atau layanan yang memiliki mutu dalam konsep relatif tidak harus mahal dan eksklusif. Istilah mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara, di mana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Secara luas, mutu dapat diartikan sebagai karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Karakteristik mutu dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam era kompetitif, adanya standar mutu mutlak diperlukan. Iklim persaingan yang semakin kuat tersebut menuntut keharusan agar semua organisasi, dalam hal ini adalah institusi pendidikan yang ada, harus mampu membuat produk yang bermutu. Organisasi atau institusi dituntut untuk memenuhi tuntutan tersebut. Untuk itulah dibutuhkan kapasitas manajemen dengan karakteristik yang pertama, bergerak secara lebih efektif atas dasar visi dan misinya. Yang kedua, selalu berusaha memenuhi pelanggan. Ketiga, kegiatan bersifat proaktif. 4, mengejar daya saing. 5, anggota lebih tekun bekerja atau industrius. Yang keenam, anggotanya harus lebih giat berusaha. Ketujuh, pemimpinnya mau mengerahkan seluruh karyawan dengan pemberdayaannya. Pemimpinnya mendorong karyawan untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kecakapan supaya mutakhir dan relevan dengan tugas. Yang terakhir, perencanaan terpadu, pelaksanaan dan pengendalian terdesentralisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang komponen manajemen mutu. Mutu sebuah lembaga atau organisasi tidak akan menjadi baik apabila sebuah lembaga atau organisasi tersebut tak mampu memenuhi komponen mutu itu sendiri. Maka dari itu, terdapat 4 komponen mutu yang harus dipenuhi agar mencapai sebuah mutu. Keempat komponen tersebut yaitu: yang pertama, perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas merupakan proses untuk mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan jasa serta membuat keputusan tentang cara untuk mencapainya. Yang kedua, peningkatan kualitas. Untuk meningkatkan kualitas, maka lembaga pendidikan harus melakukan perubahan yang disengaja sehingga mereka mendapatkan kepercayaan dan kepuasan jasa. Yang ketiga adalah kualitas kontrol. Salah satu upaya yang terus-menerus dalam menjaga mutu adalah dengan menegakkan integritas dan juga kehandalan proses untuk mencapai hasil. Yang keempat adalah jaminan kualitas. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana, maka dapat memberikan jaminan kualitas pada produk atau jasa layanan. Nah, segitu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi proses bermutu. Manajemen mutu mempunyai relasi yang sangat kuat dengan apa yang diajarkan Islam di dalam Al-Quran dan Hadis. Islam mengajarkan agar setiap manusia ketika mengerjakan segala sesuatu harus itqan. Artinya, bersungguh-sungguh, teliti, tidak setengah-setengah, dan sepenuh hati. Sehingga pekerjaan menjadi rapi, indah, tertib, dan sesuai dengan yang diperintahkan atau yang seharusnya terjadi. Maksud dari hal tersebut yaitu agar dapat memberikan kebaikan
dalam artian mampu memuaskan pelanggan, tentu melalui tahapan-tahapan yang berkesinambungan. Di antaranya yaitu proses yang bermutu. Proses yang bermutu dapat dilakukan apabila sumber daya manusia bekerja secara optimal, mempunyai komitmen dan istiqomah dalam pekerjaannya. Tanpa adanya komitmen dan istiqomah dalam sumber daya manusia di sebuah instansi dan organisasi, maka instansi atau organisasi tersebut tidak akan dapat melakukan proses yang bermutu. Maka dari itu, untuk melakukan proses yang bermutu, dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu serta berdedikasi tinggi. Baik, untuk selanjutnya yaitu sertifikasi halal MUI. Sertifikasi halal MUI ini merupakan salah satu alat bagi UMKM untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. Bagaimana tidak, dengan sertifikasi halal produk yang dimiliki dapat dijamin status kehalalannya, sehingga memberikan ketenangan bagi konsumen, terutama konsumen muslim. Selain itu, dengan sertifikat halal, UMKM ditantang untuk menerapkan sistem jaminan halal, sehingga mutu dan kualitas produk bahkan integritas suatu unit usaha menjadi lebih baik di mata konsumen. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan perintah Allah SWT. Antara lain tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 kepada seluruh umat manusia sebagai bentuk ibadah dan bukti ketaatan kepadanya. Dalam perspektif hak asasi manusia, mengkonsumsi produk halal merupakan hak asasi bagi muslim di seluruh dunia, yang populasinya di seluruh dunia pada tahun 2006 lebih dari 2,6 miliar atau lebih dari 28% dari populasi penduduk bumi. Di Indonesia sendiri, jumlah umat Islam lebih dari 200 juta penduduk atau lebih dari 87% populasi penduduk Indonesia. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, jumlah yang sedemikian banyak merupakan potensi pasar yang prospektif bagi industri makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang dapat dimenangkan melalui sertifikasi halal. Dalam Al-Quran, kata halal disertai dengan thayyiban, halalan thayyiban. Dalam konteks makanan halal, halal berarti sesuatu yang dibolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan aturan Islam. Sedangkan thayyiban berarti baik, aman untuk dikonsumsi, bersih, menyehatkan, dan bermutu, meliputi aspek fisik, kimia, dan biologis. Dengan demikian, halal sesungguhnya lebih dari sekedar mutu. Karena itu, tidak heran kalau umat non-Islam di dunia pun menganggap bahwa produk yang halal dan thayyiban itu juga merupakan jaminan kualitas yang baik. Berbeda dengan sistem mutu yang lain, halal tidak mengenal ambang batas tertentu. Kalau pada keamanan pangan masih dimungkinkan adanya bahan berbahaya atau cemaran mikroba dalam bahan pangan asalkan masih di bawah ambang batas tertentu, maka pada konsep halal tidak dibolehkan masuknya bahan yang haram pada level berapapun. Pilihannya hanyalah halal atau haram. Kalau status kehalalannya tidak tahu, belum jelas, maka harus diperjelas melalui sertifikasi halal oleh lembaga yang kompeten dan berwenang. Sesungguhnya bahan makanan dan minuman yang haram dalam Islam tidaklah banyak dibandingkan dengan yang halal. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dan beberapa ayat lainnya dengan narasi yang sama, Al-Maidah ayat 3, Al-An'am ayat 145, dan Al-Nahl ayat 115 menyebutkan bahwa yang haram itu adalah bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, yang disembelih tidak sesuai dengan syariah Islam. Untuk menjamin kehalalan produk akhir yang siap dikonsumsi, maka setiap mata rantai pada rantai pasok halal harus menerapkan sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan. Sekian dan terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.